Pada masa lalu, keris dianggap sebagai senjata yang memiliki roh tersendiri. Keris yang berkualitas hanya dibuat oleh sedikit empu yang mempunyai jiwa seni tinggi, apalagi bila keris tersebut dibuat untuk maksud tertentu, untuk kebaikan manusia biasanya. Bagaimana dianggap sebagai keris yang baik kalau ternyata malahan membawa malapetaka bagi banyak orang? Maka salah besar bila keris empu gandring yang terkenal itu yang digunakan oleh Ken Arok merupakan keris yang baik. Karena membawa malapetaka, maka keris empu gandring bisa disebut sebagai keris yang buruk, misproduk atau salah kedaden. Menurut Empu Jeno Harumbrojo, proses pembuatan sebilah keris melewati beberapa tahap. Setiap tahapnya masing-masing memerlukan ketelitian, kesabaran, dan kerja berat baik jasmani maupun rohani. Sebelum memulai pembuatan keris, terutama keris bertuah, saya harus melakukan olah rohani, yakni berpuasa, memohon kepada Tuhan agar mengabulkan permintaan kita dengan tujuan apa keris ini dibuat, ujar Empu Jeno. Ken Arok memesan keris kepada Empu Gandring hanya dalam waktu 1 malam saja, yang adalah pekerjaan mustahil dilakukan oleh para empu pembuat keris pada masa itu. Namun Empu Gandring menyanggupinya dengan kekuatan gaib yang dimilikinya. Bahkan kekuatan itu disalurkan ke dalam keris buatannya untuk menambah kesaktian keris itu. Setelah selesai bentuk dan wujudnya yang sempurna, bahkan memiliki kemampuan supranatural, Empu Gandring bermaksud menyelesaikan pekerjaannya untuk membuat sarung keris tersebut. Namun, belum selesai sarung itu dibuat, Ken Arok datang, mengambilnya karena menurutnya sudah 1 hari. Ken Arok menguji keris tersebut, namun ditusuknya kepada Empu Gandring, yang menurut Ken Arok tidak menepati janji karena sarung keris belum selesai dibuat. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk bahwa keris tersebut akan meminta korban nyawa 7 turunan dari Ken Arok. Dalam legenda yang kita ketahui, ke-7 orang yang terbunuh oleh keris Empu Gandring adalah 1. Empu Gandring, sang pembuat keris itu sendiri. 2. Kebo Hejo, kawan Ken Arok. 3. Tunggul Amentung, penguasa Tu Ampel saat itu. 4. Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari yang memesan keris Empu Gandring. 5. Ki Pangalasan, pengawal Anusapati yang membunuh Ken Arok. 6. Anusapati, anak Ken Dedes yang memerintah Ki Pangalasan membunuh Ken Arok. 7. Tohjaya, putra Ken Arok dari selirnya Ken Umang tidak terbunuh oleh keris ini, tetapi terluka oleh lembing dan akhirnya tewas karena luka-lukanya. Yang terakhir mati karena keris itu adalah Ken Dedes. Keris itu kemudian diambil oleh Raja Jawa yang memiliki kesaktian luar biasa, kemudian memusnahkan keris itu, dibuang ke kawah Gunung Kelut di Jawa Timur.